Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adik Safitri Nasution dan di sebelah saya adalah Perkenalkan, nama saya Randy Armanda. kami dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UIN Syahada Padang Sidimpuan. Baik teman-teman semua, di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang memahami laporan keuangan arus kas dan pajak. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari laporan keuangan ini, yang dimana laporan keuangan itu merupakan laporan yang berisi tentang keadaan keuangan suatu perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta. Dan laporan keuangan ini banyak macam dan jenisnya. Salah satunya yaitu laporan tahunan. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laporan tahunan tersebut. Laporan tahunan atau annual report yaitu sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk para pemegang saham yang berisi tentang analisis, manajemen, dan prospek perusahaan di masa depan. Nah, laporan tahunan ini dibutuhkan oleh beberapa pihak teman-teman semua. Yang pertama itu adalah investor, yang kedua adalah CEO dan manajer perusahaan, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat. Nah, apa gunanya laporan tahunan ini untuk pemegang saham atau investor? Yaitu mereka akan melihat apakah perusahaan itu mengalami perkembangan atau kemajuan ataupun keuntungan dari perusahaan tersebut, apakah dia mengalami kenaikan maupun penurunan. Dan ini sangat mempengaruhi yang namanya jumlah investor nantinya yang ada di perusahaan tersebut. Dan kedua, apa gunanya laporan tahunan ini untuk para CEO dan manajer? Yaitu gunanya untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan maupun pengambilan keputusan untuk memajukan perusahaan di tahun mendatang. Ya, seperti itu. Kemudian teman-teman semua, yang perlu kita pahami bahwasanya laporan tahunan ini juga berguna untuk pemerintah, yaitu pemerintah dapat memberikan ataupun menentukan pajak dari perusahaan tersebut, berapa pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk negara. Kemudian, apa gunanya laporan tahunan ini untuk masyarakat? Yaitu gunanya untuk sebagai analisis dari masyarakat, berapa yang harus diberikan perusahaan kepada masyarakat setempat, khususnya itu di wilayah perusahaan maupun pabrik, karena tinggal di wilayah pabrik dan perusahaan itu bukanlah hal yang sangat mudah, karena akan nantinya banyak terjadi segala macam yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Baik teman-teman semuanya yang saya sayangi dan yang saya cintai, tahap kedua yang harus kita bahas pada video kali ini adalah laporan tahunan menyajikan 4 laporan keuangan. Yang pertama itu adalah neraca. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui pengertian dari neraca? Kalau belum, tonton videonya ya. Baik, jadi neraca merupakan gambaran keadaan keuangan pada periode tertentu yang di sisi kiri adalah aktiva ataupun harta, dan yang di sebelah kanan itu adalah kewajiban dan ekuitas. Nah, teman-teman semua, aktiva ini terdiri menjadi 2 bagian, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu misalnya adalah kas, piutang, dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk harta tetap yaitu bangunan perusahaan, tanah, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Dan kemudian untuk kewajiban ini adalah hutang dan ekuitas ini adalah modal. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini juga salah satu laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh perusahaan kepada keempat
keempat pihak tersebut yang tadi saya sudah jelaskan ya, yaitu laporan laba rugi merupakan hasil operasi perusahaan selama periode tertentu dan menunjukkan laba per lembar saham sebagai total akhir atau bottom line. Nah, jadi teman-teman semua, laporan laba rugi ini juga sangat berfungsi dalam pembuatan laporan keuangan, dan perusahaan tidak akan liput dari yang namanya laporan laba rugi karena ini juga sangat penting untuk para investor dan lain sebagainya. Kemudian saya akan membahas tentang laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan atau statement of retained earnings yaitu laporan yang menunjukkan perubahan laba ditahan di antara dua periode neraca yang nantinya di dalam neraca tersebut juga ada saldo ditahan dan lain sebagainya. Kemudian yang di sini yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas yang biasanya yang diterterakan dalam laporan keuangan itu adalah laporan arus kas bersih, yaitu laporan yang melaporkan dampak dari aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan arus kas selama satu periode. Nah, teman-teman semua, arus kas ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu adalah aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. Aktivitas operasi ini biasanya berupa kas dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan dari laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. Nah, aktiva operasi ini mencakup laba bersih, penyusutan dan perubahan aktiva lancar serta kewajiban lancar selain kas utang jangka pendek. Nah, yang kedua itu adalah aktivitas investasi yang mencakup investasi dalam atau menjual aktiva tetap. Aktiva tetap ini yaitu tadi yang saya katakan, yaitu mungkin perusahaan ataupun tanah yang menjadi investasi dari perusahaan tersebut. Kemudian itu yang terakhir adalah aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan ini dilakukan oleh perusahaan yang mencakup kas yang diperoleh selama setahun berjalan dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan saham. Nah, selain itu, karena pembayaran dividen atau kas yang digunakan untuk membeli kembali saham atau obligasi menurunkan kas perusahaan. Nah, mungkin itu saja dari saya teman-teman semua tentang pajak, nantinya akan dibahas oleh teman kita di penjelasan selanjutnya. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Baiklah, kepada kawan-kawan sekalian, saya di sini sebagai materi kedua. Perkenalkan, nama saya Randy Armanda. Saya akan menjelaskan tentang sekitaran pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak ini biasanya juga dikenakan atas penghasilan, konsumsi, atau keterlibatan aset, dan digunakan oleh pemerintah untuk membebani biaya berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Pajak ini merupakan sumber pendapatan penting bagi negara dan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan pemerintah dalam membangun negara yang lebih baik dan makmur. Sekarang pengertian pajak sudah saya bacakan. Lanjut, sekarang adalah kelemahan dan kelebihan pajak. Kalau kelebihan pajak ini ada 3. Yang pertama, untuk sumber pendapatan pemerintah. Yang kedua, untuk mendorong kesejahteraan sosial. Yang ketiga, regulasi ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu.
Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Randy mengenai pajak. Nah, pajak adalah kontribusi atau biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun itu akan berdampak kepada masyarakat yang banyak, seperti itu. Nah, pajak juga merupakan salah satu pendapatan nasional dan yang paling diharapkan oleh negara agar bisa memberikan kesejahteraan terhadap warga negara dengan mempergunakan pajak tersebut dengan sebaik-baik mungkin, bukan hanya untuk keperluan pribadi. Baik, teman-teman semua, selanjutnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara itu yang pertama adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu adalah pajak yang diberikan perusahaan kepada negara ataupun yang harus dibayarkan atas bangunan yang sudah didirikan oleh perusahaan tersebut, yaitu masih di wilayah negara. Nah, itu pajaknya itu wajib dikeluarkan. Kemudian itu adalah PPH atau pajak penghasilan yang dibayarkan oleh setiap orang, khususnya para pemegang saham setelah menerima dividen ataupun kas maupun keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah laba operasi yang diberikan sebagai dividen akan menjadi subjek pajak berganda. Nah, yaitu laba akan dibebani pajak pada tingkat perusahaan, dan untuk itu para investor atau pemegang saham harus membayar pajak pribadi atas dividen yang diterima. Nah, poin ketiga ini sama dengan poin kedua, di mana itu adalah pajak PPH sudah termasuk ke pajak penghasilan. Tetapi teman-teman semua, dengan catatan, karena bunga yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan beban yang dapat dikurangkan, sedangkan dividen tidak, maka sistem pajak lebih menyukai pembiayaan dengan utang daripada ekuitas. Nah, teman-teman semua, itulah penjelasan dari kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.